Silahkan duduk semua. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan api. Amin. Wajah-wajah yang saya tahu seminggu bahkan berapa bulan terakhir secara khusus ya panitia dari Diamond Conference. Amazing. Bahasa Jawanya itu amazing banget gitu ya. Bagaimana mereka melewati begitu banyak musim ya. Bekerja keras untuk melihat Diamond Conference boleh terlaksana. Dan di dalam anugerah Tuhan akhirnya semuanya boleh terlewati dengan cerita yang indah. Haleluya. Oke, ini kalau mau disuruh bersaksi nanti malam ini kayaknya akan jadi malam kesaksian ya. Oke. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang sesuatu yang sementara pernah terjadi, sementara terjadi, dan akan terjadi. Amin. Firman Tuhan malam hari ini tentang hujan yang lebat. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kitab Yoel pernah menubuatkan bahwa akan terjadi di hari-hari terakhir. Di dalam Yoel 2 ayat 28 mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Di ayat yang ke-29 mengatakan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan di dalam Yoel 2 ayat 23 mengatakan, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di Israel itu dikenal ada dua hujan, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu melunakkan tanaman, melunakkan tanah sehingga terjadi pertumbuhan pada benih yang sudah ditaburkan menjadi benih yang hidup, tetapi belum besar. Dan hujan akhir akan terjadi sebelum panen. Tujuannya adalah untuk pematangan dari tanaman yang kita tanam. Nah, Tuhan memakai dua jenis hujan ini untuk menggambarkan bahwa akan terjadi hujan awal dan hujan akhir. Dan ini dimaksudkan adalah bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan di saat awal dan di saat akhir. Hujan awal itu maksudnya apa? Hujan awal itu adalah bagaimana saat Roh Kudus dicurahkan ketika murid-murid Yesus disuruh menanti di loteng Yerusalem. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya. Saking cintanya Tuhan sama murid-muridnya. Dia gak mau tinggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Makanya dia memastikan bahwa waktu dia terangkat ke sorga, ada satu pribadi yang akan memastikan bersama-sama dengan murid-muridnya. Yaitu
Roh Kudus. Yesus memastikan murid-muridnya tidak berjalan sendirian sebagai yatim piatu. Karena realitanya kita tidak bisa berjalan sendirian. Saat ini Yesus ada di mana? Di mana? Iya, di sorga, betul. Di hatiku, betul juga gitu ya. Tapi kan waktu Yesus terangkat ke sorga, artinya dia ada di mana? Dia di sorga. Bapa ada di mana? Terus yang ada bersama-sama dengan kita siapa? Roh Kudus. Tapi banyak kali sebagai orang Kristen kita tidak menyadari pribadi yang begitu luar biasa, yang sesungguhnya menyertai kehidupan kita. Nah, tapi malam hari ini saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin dicelikan. Bagaimana pribadi Roh Kudus itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, hujan akhir itu akan terjadi di saat dimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita saat kita semua, jadi hujan akhir itu adalah saat dimana Roh Kudus bekerja melalui gerejanya di akhir-akhir zaman untuk memberikan sebuah gelombang yang besar yang dipenuhi dengan apa? Kasih dan keselamatan. Dan dia memastikan lewat gelombang yang terakhir, misinya di bumi diselesaikan oleh anak-anaknya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Kenapa di sini digambarkan bahwa Roh Kudus dicurahkan di tanah yang haus dan di tempat yang kering? Roh Kudus hanya bekerja saat ada rasa lapar dan haus akan Dia. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita saat kita juga menginginkan Dia. Ada rasa lapar dan haus akan Dia di dalam hati kita. Ada kerinduan yang besar akan Dia di dalam kehidupan kita. Terus Kak, kalau kita nggak ada rasa lapar dan haus akan Dia, kira-kira apakah Dia bekerja? Ya, Dia tetap bekerja. Yang menyadarkan dan menginsyafkan seseorang akan dosanya itu adalah Roh Kudus. Tetapi ada satu kuasa yang besar yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Ada gelombang yang besar yang akan terjadi di tengah-tengah kita saat kita semua menginginkan Dia. Amin. Sama seperti apa yang terjadi di loteng Yerusalem. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu terima janji Bapa. Dan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Di situ mereka menanti-nanti. Mereka menanti apakah cuma pasif aja? Tidak. Di sana mereka berdoa. Di sana mereka membaca firman. Di sana mereka menginginkan Tuhan, menantikan Tuhan. Mereka tidak beranjak dari tempat itu sampai mereka melihat apa yang menjadi janji Bapa digenapi dalam kehidupan murid-murid. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya kepada murid-murid dengan apa? Ada api yang menyala-nyala di atas kepala mereka. Dan mereka mulai berbahasa dengan bahasa yang lain. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa bedanya murid-murid sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dengan setelah mereka dipenuhi Roh Kudus? Ada bedanya? Apa bedanya? Punya kuasa. Berani. Salah satu pribadi yang saya lihat begitu nyata adalah siapa? Petrus. Waktu dia ditanya sama seorang hamba saja, apakah benar kamu salah satu dari mereka? Oh bukan.
Padahal dia bilang apa? Dia rela mati untuk Yesus. Hanya ditanya sama seorang hamba aja bahwa kamu adalah muridnya Yesus. Oh bukan, dia tidak berani. Tetapi waktu kuasa Tuhan memenuhi kehidupannya, dia menjadi pribadi yang luar biasa, yang dipenuhi dengan keberanian ilahi. Dan dia berdiri, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, dan 3.000 orang bertobat. Dan mereka mengenal apa? Mereka sebagai orang yang tidak terpelajar. Petrus gak seperti kalian semua yang ada di tempat ini yang mayoritas semua berpendidikan. SMA minimal ya. Oh SMP juga masih ada ya. SMP sok kaum muda gitu ya. Soalnya di sini ada yang SMP udah berasa kuliah gitu ya. Bahkan ada yang SD saya lihat. Kayaknya terselip, itu pasti anak pendeta. Anak pendeta itu selalu ada di ibadah sekolah minggu, remaja, kaum muda, dan orang tua. Bahkan ada yang bayi berasa jadi pemimpin kaum muda di sini. Iya, Shena. Shena dinubuatkan jadi pemimpin kaum muda 20 tahun yang akan datang. Karena apa? Dia dari orok sudah dengar firman Tuhan ya. Luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Apakah kita sementara memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan? Apakah kita sementara menginginkan Tuhan? Merindukan Dia? Atau apa kalau istilah mengatakan hidup tak mau? Ya itu. Mati segan hidup tak mau. Ya itu sudah. Hidup kita udah kayak robot. Pokoknya tak maulah gitu ya. Datang ke gereja, tepuk tangan aja itu kalau nyamuk lewat enggak mati. Saking apa? Enggak punya kekuatan. Enggak punya gairah. Orang yang seperti itu kayaknya perlu ketemu Tuhan secara pribadi ya. Dan pastikan, coba lihat kanan kirimu. Ada orang yang seperti itu senggol. Ayo, aku percaya kamu akan ngalami Tuhan di tempat ini. Amin. Waktu ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan. Kita akan baca dengan penuh antusias. Waktu kita dengar firman Tuhan. Kita ndak waktu dengar khotbah kita juga di sana ngantuk-ngantuk ya. Bahkan kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Orang yang mengalami Tuhan, hidupnya pasti bergairah. Amin. Dan waktu roh Tuhan memenuhi kehidupan kita, kita akan menjadi remaja atau anak kaum muda yang bergairah di dalam Tuhan. Kita akan menjadi anak muda yang tidak hidup bagi diri kita sendiri. Tapi kita lihat siapa teman saya yang belum mengalami Tuhan. Dan saya mau pastikan dia mengalami Tuhan. Apakah menjadi saksi Tuhan itu harus lulus kelas bertunas dulu, bertumbuh dan berakar? Tidak. Sekalipun kita menjadi orang yang baru mengenal Tuhan, tapi waktu kita mengalami Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sederhana. Sederhananya tuh kayak gini, karena aku ngerasain Tuhan baik, aku pengen temen dekatku juga ngerasain betapa baiknya Tuhan. Sesimpel itu teman-teman. Tetapi adakah hati itu di dalam hati kita? Adakah itu memenuhi hati kita? Jawabannya adalah seberapa jauh engkau mengalami Tuhan, sejauh itu juga engkau rindu orang-orang yang ada di sekitarmu mengalami Tuhan. Dan mari belajar dari orang-orang yang tidak terpelajar. Namun mereka memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mereka menginginkan Tuhan. Mereka merindukan Tuhan. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus.
dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Dan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Selanjutnya, Roh Kudus itu bekerja di dalam kita dan melalui kita. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita ini menjadi baru. Roh Kudus menginsyafkan kita. Roh Kudus bekerja di dalam kita dengan apa? Karya keselamatan. Kita tidak bisa bilang Yesus adalah Tuhan kalau enggak Roh Kudus kerja di dalam hati kita. Tetapi waktu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kita disadarkan, kita diinsyafkan akan dosa dan kesalahan kita. Dan Roh Kudus bekerja menolong kita untuk apa? Mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Waktu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita tidak tahan menyimpan dosa. Katakan amin. Tuhan mengasihi semua orang berdosa. Tuhan menerima semua orang berdosa. Tapi Tuhan tidak mau kita terus tinggal di dalam dosa. Di tempat inilah, di gereja inilah kita akan melihat bahwa gereja ini bukan showroom. Tapi gereja ini akan menjadi bengkel. Di mana yang rusak datang ke tempat ini dan hidupnya dipulihkan. Gereja ini akan menjadi rumah sakit. Di mana orang yang sakit datang ke tempat ini, tetapi mereka akan keluar sebagai orang yang disembuhkan dan dipulihkan. Dan saya percaya bahwa gelombang ini sementara terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Gelombang yang penuh dengan kasih dan penerimaan. Di sini tidak ada penghakiman. Tetapi di sini ada kasih dan komunitas agape. Di mana kita tidak alergi lihat orang berdosa. Tapi kita akan melihat bagaimana apa yang kita doakan, teman-teman sadar nggak? Apa yang kita doakan di ruang Maha Kudus, kalau kita ikut doa rantai, di ruang Maha Kudus ada 20 poin. Sadarkah engkau bahwa engkau akan melihat bagaimana orang-orang yang ada di dalam 20 poin itu Tuhan akan kirimkan ke tempat ini, amin. Coba, ayo kita baca pelan-pelan. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka yang tidak punya sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang bekerja sebagai PSK. Para pencuri, perampok, pembunuh. Kok serem ya? Serem gak teman-teman? Tapi itu realitanya. Para wanita yang hamil di luar nikah dan berniat untuk aborsi. Para pemulung, anak-anak jalanan dan gelandangan. Para penjudi, pemabok, mereka yang terikat dengan dunia malam. Mereka yang menjadi pecandu narkoba, kelompok LGBT, para homo, lesbian, dan transgender. Para dukun, paranormal, dan mereka yang mempraktekkan okultisme. Para penyembah berhala dan mereka yang terikat dengan adat istiadat. Para ateis dan agnostik. Para pelajar dan mahasiswa di kota Surabaya. Ini, bukankah kita semua yang ada di tempat ini adalah mahasiswa-mahasiswa, pelajar yang Tuhan kirimkan untuk datang ke kota Surabaya. Kalian datang ke sini untuk mencari ilmu, tetapi Tuhan kasih bonus plus-plus. Bagaimana bukan hanya kalian keluar dari kota Surabaya sebagai seorang sarjana, tetapi kalian menjadi seorang sarjana yang mengalami Tuhan dalam hidup kalian. Amin. Para pengusaha, businessman, businesswoman, para profesional, tentara, PNS,
para pejabat, keluarga-keluarga yang broken home, bahkan ODGJ. Ini bukankah pelayanan holistik? Saya waktu doakan ini, saya teringat, kalian tahu, dulu Sungai Kehidupan ini enggak sebanyak ini. Dulu itu kami waktu berdoa di doa pagi, apa yang kami lakukan? Pastor Sunjaya selalu berkata seperti ini. Berbalik ke 4 arah mata angin. Angkat tangan, kita berdoa untuk jiwa-jiwa di sana. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa di sana. Tuhan, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang tidak ada di daerah Kertajaya, yang ada di daerah Keputih. Itu kita lakukan bertahun-tahun. Dan akhirnya apa? Tuhan genapi. Bagaimana Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dari 4 penjuru mata angin. Itu terjadi dan digenapi. Bahkan saya ingat satu kali ya, itu generasi waktu kaum mudanya dipimpin Kak Vera ya. Apa yang dilakukan oleh kaum muda pada waktu itu atau pengurus kaum muda pada waktu itu, mahasiswa belum sebanyak ini teman-teman. Yang dilakukan oleh pengurus adalah mereka pergi ke kampus-kampus. Dan di situ mereka doa keliling. Mereka datangi kampus-kampus yang ada di sekitar daerah ini. Mereka berdoa, Tuhan kirimkan, Tuhan bukakan pintu-pintu sehingga kami bisa berjumpa dengan mahasiswa. Sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Doa yang berapa tahun lalu digenapi saat ini. Dan doa yang dinaikkan hari-hari ini akan saudara lihat beberapa waktu ke depan. Oleh sebab itu, jangan abaikan apa yang sementara kita lakukan. Kita sementara bergerak dalam sebuah gelombang, yaitu hujan akhir. Dan kita akan bergerak bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Sama seperti bangsa Israel, mereka pengen makan daging. Apa yang ada di benak mereka adalah bagaimana seberapa banyak domba untuk 2 juta orang. Itu yang ada di benak mereka. Tapi bekerja bersama-sama dengan Allah yang tidak terbatas akan melihat sesuatu yang tidak terbatas juga. Bagaimana lewat angin yang besar Tuhan kirimkan burung puyuh dan mereka puas makan daging. Waktu kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, kita akan melihat bagaimana kuasa yang tidak terbatas itu membawa sebuah gelombang yang besar yang membuat kita melihat perkara-perkara yang tidak terbatas dari Tuhan. Dan saya percaya kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Siapa di sini yang sudah pernah nonton Jesus Revolution? Aku belum. Jeremia sudah? Belum. Ini kalau ini sudah hampir semua ndak ada di bioskop ya. Katanya saya dengar. Masih ada ya? Kalau masih tinggal mungkin 1-2 bioskop ya. Tetapi kalau masih ada, bolehlah kalian nonton. Nggak rugi ya. Nonton bareng ya. Ini keren sekali film. Saya waktu nonton film ini, kalau hari-hari seperti ini masih ada seorang yang sutradara yang buat film dan itu ditonton di bioskop Indonesia. Ini film Kristen. Dan ini film tentang bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Dan ini luar biasa. Tapi mungkin yang enggak punya uang nonton di bioskop, tak kasih bocoran. Kalian download aplikasi Lok. Bisa ditonton, soalnya saya juga nonton dari situ. Karena anak saya pinter otak-atik, jadi saya dapat free. Nah, kisahnya seperti ini.
Dibocorin ya. Kalau saya tidak kasih tahu, ya saya tidak kasih tahu gambaran ininya. Saya kasih sekilas biar kalian ngerti bahwa apa yang sementara terjadi. Ya sudah kalau gitu saya pulang, sudah selesai khotbah saya. Vika ini khotbah saya. Kalau tidak kok yang maju ke depan lah saya turun. Kisah ini adalah sebuah revival yang pernah terjadi di tahun 1970-an. Bagaimana ada sebuah gerakan yang bernama hippie. Gerakan dari orang-orang yang mereka mencari kebenaran. Mereka orang-orang yang unik, berambut panjang, pakai baju yang norak-norak gitu ya. Mereka mencari kebenaran. Dan di tempat yang lain, ada sebuah gereja yang pendetanya itu begitu ortodok. Jemaatnya tua-tua cuman berapa biji. Yang ngomonginnya negatif mulu. Sampai ada seorang yang bernama Jesus Guy. Yang tampilannya seperti Yesus. Kemana-mana dia ceritain kabar baik. Anak pendeta itu kepahitan sama papanya. Dan ketemulah dengan Jesus Guy. Dan akhirnya Jesus Guy ceritain. Dan anak pendeta ini kenalin ke papanya. Waktu tahu model tampangnya kayak gitu, ditutup pintu. Anaknya disuruh jauhin. Suka-suka saya loh yang kasih tahu. Kalian protes. Ya karena khotbah saya ini akan seputar ini teman-teman. Kalian gak terima saya turun loh ya. Kalian gak sabar pulang dari sini langsung download log-log semua. Karena belum bisa di-download ya. Kalau bisa di-download bisa nonton bareng di gereja. Singkat cerita, gereja yang menutup pintu bagi jiwa-jiwa, padahal sementara begitu banyak jiwa yang narkoba, yang hancur ada di luar gedung gereja. Tetapi gereja tidak sadar bahwa sebenarnya dia sementara nyaman dan menutup pintu dan cukup puas dengan orang-orang yang ada di dalam. Sampai akhirnya mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam gereja. Dan jiwa-jiwa yang begitu banyak itu kemudian masuk ke dalam gereja. Semakin hari semakin penuh. Gerejanya yang tadinya cuma diisi sama orang-orang tua aja. Yang orang tua yang kalau khotbah mukanya masem gitu. Tiba-tiba selalu diisi 1-2 orang sekelompok hippie ini yang kemudian mereka tertarik dengan kebenaran dan mereka mengalami Tuhan. Dan anak muda yang bernama Greg, dia mencari kebenaran dalam hidupnya. Dia adalah anak yang hancur, dia tidak punya papa. Selama ini orang yang dia nanti-nantikan, yang dia pikir itu adalah papanya, ternyata bukan. Dan dia begitu kecewa, dia takut ditinggalkan. Tapi waktu dia mengalami Tuhan, bersama-sama dengan pendeta tua ini, akhirnya dia melihat sebuah kegerakan yang besar. Di mana orang dibaptis ada begitu banyak. Sampai gereja itu tidak cukup dan kemudian akhirnya apa? Bikin tenda yang besar. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan pergerakan itu bukan hanya terjadi di daerah itu. Ternyata pergerakan itu terjadi di mana-mana. Dan orang datang mengatakan, saya ingin bertobat dan dibaptis. Dan yang luar biasa, pergerakan itu semakin besar, semakin besar. Waktu saya melihat ini, saya melihat bagaimana yang terjadi di saat kisah para rasul.
Bagaimana waktu mereka mengalami api kebangunan rohani melalui karya Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan mereka menjadi baru. Mereka dipuaskan karena mereka berjumpa dan mengalami Yesus secara pribadi. Dan kemudian Tuhan memakai orang-orang yang pengecut, orang-orang yang gak bisa apa-apa, menjadi orang-orang yang membawa perubahan bagi keluarganya, bagi teman-temannya. Dan teman-teman, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan saat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan kirimkan setiap minggu, Tuhan akan kirimkan setiap hari Sabtu, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini. Apakah kita siap untuk melihat sebuah kegerakan yang besar? Dan saya percaya kita akan bergerak bersama-sama di dalam pimpinan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kalian tidak akan bisa jadi berkat kalau kalian tidak ngalami Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau kita ngalami baiknya Tuhan dalam hidup kita, kita tidak jadi orang Kristen yang pasif. Kita tidak jadi robot dalam gereja. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Di dalam hati kalian rindu keluargamu diubahkan. Teman dekatmu diubahkan. Dan sesederhana karena engkau mengalami Tuhan. Engkau pengen lihat temanmu mengalami Tuhan. Sesederhana itu teman-teman. Alami dia. Roh Kudus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu saudara dan saya untuk bekerja bersama-sama dan melihat bagaimana Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Dan saya lihat ya bagaimana dulu zamannya Pastor Sunjaya selalu pergi ke jalan pagi dan berdoa di patung Buddha berwajah 4 di Kenjeran. Dan apa yang kita selalu lakukan di dalam doa, dengan berdoa di 4 penjuru mata angin, kita pengen Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kita kemudian doa keliling teman-teman ke rumah-rumah, mari itu terus boleh dilakukan teman-teman. Kalau saya boleh kasih masukan, nilai yang baik itu boleh tetap terus dilakukan. Mari berdoa di kampus-kampus, pengurus-pengurus kaum muda, mari doa keliling. Doa lagi, apa yang dulu sudah pernah dilakukan dan hasilnya adalah hal yang luar biasa hari ini. Mari lakukan hari ini dan kita akan lihat sesuatu yang besar akan terjadi di dalam pelayanan kita di tempat ini. Dan Tuhan akan kirimkan apa yang tadi tuh 20 poin pokok doa Tuhan akan kirimkan. Saya ingat dulu kalau Pastor Sunjaya pimpin doa. Kami panggil orang-orang berdosa. Kami panggil orang-orang yang seperti ini. Datang berjumpa dengan kami di dalam nama Yesus. Dan benar, waktu kita berdoa langit terbuka. Awan gelap yang pekat menyingkir dari hidup kita, dari wilayah ini, dari komunitas kita. Sehingga awan pekat yang penuh dengan dosa dan kenajisan, Tuhan gantikan dengan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Sehingga orang ketemu kalian, mereka bilang, aku ketemu kamu kok, aku ngerasain sesuatu yang berbeda. Pernahkah kalian menyadari, satu kali ada seseorang yang datang, anak muda, datang ke depan gereja, dia tidak masuk ke gereja. Dia lihat di depan gereja dan kemudian di situ dia menangis dilawat Tuhan. Hal itu bisa terjadi teman-teman, bukan hanya ketika mereka datang di tempat ini, tetapi kemanapun engkau bersentuhan dengan mereka, mereka akan merasakan hadirat Tuhan yang kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga mereka merasakan bagaimana Roh Kudus menyadarkan mereka, menginsyafkan mereka. Dan orang yang berdosa diampuni, diselamatkan. Orang yang rusak diubah Tuhan untuk menjadi agen perubahan.
Mari lihat dirimu sebagai orang-orang yang luar biasa. Tuhan gak pengen kamu jadi orang yang biasa. Saudara yang di tempat ini yang aku gak bisa apa-apa. Aku gak punya talenta apa-apa. Siapa yang merasakan seperti itu? Boleh angkat tangan? Gak ada. Semua di sini orang yang bertalenta. Hebat kali. Tapi kalau ada orang-orang yang seperti itu, saya akan setuju dengan kamu. Dulu pun saya seperti itu. Saya nggak bisa apa-apa. Ngomong aja gagap. Nggak bisa apa-apa. Tetapi waktu diubahkan Tuhan, ngalami Tuhan. Memang saya tahu saya bukan orang depan. Saya tuh kalau mau khotbah itu aduh mesti bangun jam 4, jam 3 gitu berdoa Tuhan, redek gitu. Tapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan bisa memakai orang yang tidak sanggup menjadi sanggup karena Dia yang menyanggupkan. Yang terakhir, Roh Kudus itu peduli bukan hanya kepadamu saja. Tetapi Roh Kudus itu peduli sampai pada keturunanmu. Amin. Ini janji Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Dan berkat ke atas anak cucumu. Jadi Tuhan itu bekerja gak cuma mikirin hari ini teman-teman. Gak cuma mikirin kita hari ini sampai engkau sudah menikah dan kemudian punya anak, punya cucu, selesai itu mati. Tapi Dia pikirkan bagaimana generasi setelah engkau. Dan waktu kita menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan, Tuhan janji bagi generasi keturunan kita. Generasi yang kemudian setelah kita, janji Tuhan itu seperti ini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas apa? Ke atas keturunanmu. Siapa yang di sini mau punya keturunan? Ini kayaknya sudah enggak siap ini. Sudah enggak sabar maksudnya. Sudah enggak sabar ya. Kapan aku memiliki anak seperti Shena gitu ya. Kalau lihat Shena menggemaskan, kira-kira siapalah anak mama dari anakku nanti. Oh, siapakah bapak dari anakku? Enggak usah khawatir teman-teman. Kalau keturunanmu aja Tuhan pikirkan, artinya mama bapak dari keturunanmu Tuhan pikirkan. Tapi jangan ikut kaum muda hanya karena ada Dia. Siapa itu siapa? Ian, jangan lirik-lirik terus. Ian di sebelah sana, tapi matanya ke sini terus. Ian, kok sudah pelepasan? Cuman ada satu yang kelihatannya belum lepas, Ian. Melepas masa lajang. Ian, jangan kau langkahi Kak Elsa Kak Elsa dulu. Ih, wajah kalian kalau soal jodoh tuh semuanya tersenyum, gigi terbuka Luar biasa. Itu bonus teman-teman. Cari Tuhan dulu ya. Alami Tuhan dulu. Nanti akan ngalami perjumpaan dengan Dia juga. Sweet gitu ya. Katanya jodoh itu enggak usah dicari. Tapi Tuhan bilang dipertemukan. Sweet. Ya. Saya bilang, Ishak udah punya pacar? Iya sudah. Terus kamu kapan?
Belum ada Kak. Gitu. Kalah ya, Yeremia kalah. Tapi nanti dia, soalnya kenapa dia belum ketemu sekarang? Kriterianya itu lewat proses yang panjang, kayak diamond itu mesti ditekan gitu ya. Soalnya mau jadi ibu gembala toh. Jadi seleksinya itu melewat seleksi alam, seleksi, banyak seleksi. Sampai ruang Maha Kudus mengizinkannya. Teman-teman, ini yang saya mau sampaikan ya. Waktu engkau menjadi wanita dan pria dewasa yang mengalami Tuhan, kalian juga akan bertemu dengan wanita dan pria dewasa yang mencintai Tuhan. Dan waktu kalian bertemu di dalam kedewasaan iman, kalian akan melihat bagaimana keluarga yang bahagia itu terjadi. Jadi kalian menikah bukan untuk mengalami penderitaan. Memang di dalam pernikahan akan ada proses. Tapi saya melihat orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, berjumpa karena dia sudah mengalami Tuhan, dengan yang belum, prosesnya berbeda. Jadilah pria dan wanita yang punya standar yang tinggi. Standarnya itu adalah apa? Tuhan, saya mau pria dan wanita yang punya hati Tuhan. Dan waktu kalian ketemu itu, kalian itu akan mengalami bagaimana sorga di bumi. Dan kalian akan melihat bagaimana keturunan kalian itu menjadi keturunan yang berbahagia. Dan keturunan yang perkasa di muka bumi ini. Saya selalu mengimani apa yang saya lihat dan saya baca di dalam Mazmur 112 dan Mazmur 128. Bagaimana keturunan saya adalah orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Jadi saya selalu menyebutkan Tuhan, Kania dan Kela adalah anak-anak yang perkasa di muka bumi ini. Saya terus mengimani dan saya melihat itu dalam kehidupan mereka. Anugerah dan kasih karunia, saya sendiri sebagai orang tua diberkati punya anak-anak seperti mereka. Ada prosesnya menjadi orang tua bagi mereka. Tapi melihat hidup mereka, saya melihat kasih karunia Tuhan. Dan melihat keluarga saya bukan keluarga yang berlimpah dengan keuangan saat-saat ini. Tapi saya mau bilang bahwa keluarga saya adalah keluarga yang berbahagia. Saya mengalami sorga di bumi, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Anak-anak saya mengatakan berbahagia ada di tengah-tengah keluarga. Dan anak-anak kami sekalipun mereka masih kecil, mereka sudah jadi berkat di teman-temannya. Mereka bisa cerita seperti ini, Mami aku baru tahu kenapa aku ngalami ini. Kenapa aku ngalami bagaimana di saat-saat awal kita ada di tengah-tengah keluarga yang berproses, broken. Untuk ketika saya dan anak saya dipulihkan, mereka menolong teman-teman di sekolahnya untuk menjadi pulih. Dan melihat mereka bersaksi kepada teman-temannya, rasa sebagai orang tua ini berbahagia. Dan saya terus menyerahkan mereka kepada Tuhan. Dari sejak mereka bayi, saya selalu bilang, Tuhan terima kasih untuk pasangan hidup yang terbaik buat anak-anak saya. Saya mendoakan itu sejak mereka masih kecil. Dan saya percaya satu kali waktu saya mungkin akan bertemu dengan pria-pria itu. Saya akan berkata, kamulah yang saya doakan sejak anak saya masih bayi. So sweet gak ya? Sweet banget. Tapi itulah realitanya. Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas anak cucu kita. Anak cucumu diberkati Tuhan.
Kita mungkin tidak bisa jadi orang tua yang mewariskan banyak harta kekayaan. Tapi waktu kita menjadi orang tua yang punya iman, kita akan mewariskan iman yang luar biasa kepada anak cucu kita. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Siapa yang rindu masuk dalam sebuah gelombang yang besar? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi. Terima kasih Tuhan, untuk cinta-Mu yang begitu besar. Pastikan kami mengalami Engkau secara pribadi. Dan pastikan Engkau mengurapi dan memakai hidup kami, untuk kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terlalu sedikit bagiku hanya sekedar menjadi hamba. Namun aku akan memberkati Engkau. Aku akan menjadikan Engkau terang bagi bangsa-bangsa, agar keselamatan yang daripada Tuhan akan sampai kepada bangsa-bangsa melalui hidup kita. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung